kita sudah ke Johor Bahru. Jadi dari Singapura kita langsung ke Johor Bahru. Kita sampai Singapura itu jam 18.30 dan kita explore si Jewel Changi Airport ini dulu. Seperti yang kita tahu semua, Jewel Changi Airport ini mempunyai satu atraksi utama, yaitu Rainvortex ini. Di sini sebenarnya adalah komplek perbelanjaan, kurang lebih 300 toko, dan ada bioskopnya juga, ada food courtnya, ada restorannya, dan ada hotelnya. Sebenarnya di sini tuh kalau mau eksplor si Jewel Changi Airport ini butuh nginep di sini, jadi bisa eksplor semuanya. Dan ini kita naik taksi, kita menuju hotel kita yang berada di sekitar Orchard. Namanya adalah Chancellor Hotel dan bentuknya itu seperti ini. Perjalanan dari Jewel Changi Airport itu sekitar 20 menit. Ini lobi hotelnya seperti tadi dan ada minimarketnya. Kamarnya cukup luas dan toiletnya seperti ini. Karena tadi kita sudah makan di Jewel, akhirnya kita cuma jalan-jalan di sekitar Orchard. Tujuannya kita mau makan yogurt yang lagi viral, tapi antrinya luar biasa. Jadi kita coba kesini lagi besok pagi karena cukup jalan kaki dari hotel. Ini kita mau jalan sampai ujung karena kita mau beli es krim $1 yang ada di depan Ion Orchard. Jadi kita cuma jalan-jalan aja, terus kita lewat tunnel menuju ke seberangnya. Dan waktu kita datang kali ini di tanggal 3, 4, 5 itu Singapura lagi penuh banget dan susah banget dapetin hotel karena ada Grand Prix 2025 di Singapura. Dan selamat pagi, ini adalah hari kedua kita. Hari kedua ini kita jalan dari jam 7 pagi menuju ke tempat ini. Namanya adalah Fort Canning Park. Makin siang ini tuh makin panjang banget antriannya. Kalau tadi kita lihat itu antriannya cuma sekitar 5 orang, tapi kita menunggu sekitar 35 menit buat foto di tempat ini. Kalau pakai Google Map, kalau misalnya kita mau langsung di bawah, itu search-nya Fort Canning Tree Tunnel, tapi kalau kita mau dari atas, itu search-nya Fort Canning Park. Bagian atasnya seperti ini. Kalau tadi kan aku datangnya langsung dari bawah, jadi bisa langsung ngantri. Nah, kalau dari sini kita mesti melewati ini dulu dan kita melewati tangga turun ke bawah. Kalau kita tadi dari bagian atas turun ke bawah, nah ini itu dari bagian bawah langsung ke kanan. Jadi ada 3 jalan, yang tadi dari terowongan, lalu dari atas, dan dari tempat yang sebelah kanan tadi. Dan ini akhirnya kita datang ke tempat yogurt yang kemarin rame banget, tapi karena ini baru buka mallnya, jadi antriannya tidak begitu ramai. Untuk toppingnya seperti ini dan nanti harganya akan ditimbang di bagian kasir. Sebenarnya kita kesini tuh mau ke library-nya, tapi karena library-nya lagi tutup, kita datang ke tempat ini. Ini namanya adalah SG60 Heart and Soul Experience. Letaknya di Orchard Library dan ini kita bisa scan muka kita, lalu kita bisa ganti-ganti rambutnya seperti tadi dan pilih-pilih bajunya juga. Intinya di pameran ini kita diajak untuk masuk dalam perjalanan Singapura seperti ini dari awal tahun 1961 sampai akhirnya nanti melihat dan posisi kita di dalamnya dan apa yang terjadi di masa depan. Dan ini semua free, lalu kita hanya tinggal mengisi barcode di depan, lalu kita pilih jamnya. Nanti ini akan ada video terpisah karena cukup seru di dalam sini dan ada banyak kegiatan. Exhibition ini dari tanggal 26 Agustus sampai 31 Desember 2025. Dan ini adalah contohnya, misalnya aku di masa depan di Singapura. Lalu kita lanjut lagi perjalanan, kita ke Brandy Mayfield, dan abis ini kita lanjut lagi ke Sentosa. Di Sentosa Island kita nginep di salah satu hotel namanya The Village yang punya kolam berenang cantik seperti ini. Dan nanti videonya terpisah ada di playlist Singapore Trip. Lalu kita keliling juga, kita ke Resort World-nya, kita lihat ke Vivo City juga ada pameran Minimart Labubu. Lalu di Imbiah Station-nya ada exhibition seperti ini dan ini juga free. Hari berikutnya kita sempat explore Beach Station dan kita balik ke Vivo City. Lalu dari Vivo City Mall kita naik taksi menuju ke Bugis. Kali ini kita menginap di daerah Bugis dan tempat pertama yang kita mau kunjungin hari ini adalah Arab Street. Jadi Arab Street ini adalah sebuah kawasan yang ada di Kampung Glam.
Dan bangunan yang ikonik di sini adalah Sultan Mosque. Jadi ini adalah masjid yang dibangun pada tahun 1824 oleh Sultan Hussein. Dan arti dari kata kampung Glam itu, kampung adalah pedesaan dan Glam itu adalah pohon yang ada di sekitar sini. Sejenis pohon kayu putih. Sore menjelang malam kita ke salah satu restoran makanan Italian food namanya Supply and Demand. Letaknya itu di Esplanade Mall dan kita pilih di rooftopnya. Pemandangannya secantik ini. Walaupun sempat hujan deras banget dan kita sempat pindah ke area dalam, tapi tetap kehujanan. Karena atas ini kan tenda, jadi airnya tuh nampung, air hujannya nampung lalu jatuh ke sekitar meja. Seperti ini pemandangannya, tapi habis hujan ini pemandangannya luar biasa cantiknya. Jadi walaupun hujan deras, nggak pernah nyesel juga pilih di rooftop dan datang ke restoran ini. Karena memang secantik ini pemandangannya. Habis dari sini kita sempat ke Orchard Library lagi dan kita pulang ke hotel. Dan selamat pagi. Hari ini hari keempat di Singapura dan ini tanggal 2 Oktober. Tepatnya hari Kamis, kita lagi ke Chimes namanya. Jadi ini tuh komplek bersejarah yang tadinya merupakan biara Katolik yang dikenal sebagai Convent of the Holy Infant Jesus. Di sini ada banyak kafe dan resto yang harus dikunjungi. Dan selanjutnya kita mau pindah, kita mau ke Johor Bahru. Cara-caranya kita naik bus dan kita sampai, lalu kita menyusuri jembatan dan sampailah di apartemen di daerah Johor Bahru. Untuk videonya nanti terpisah aja karena ada tips and trick kalau misalnya kita mau balik lagi ke Singapura. Ada banyak tempat makan di sini, ada banyak mall juga di sini. Lalu kita sempat main hari berikutnya, kita ke Legoland Malaysia dan kita ke satu tempat yang lagi hype juga. Dia kayak pertokoan gitu dan ada Megumi Room di sini, barang-barangnya murah-murah. Lalu hari berikutnya, karena kita bingung mau kemana di Johor Bahru, jadi kita balik lagi ke Singapura dan kita mau explore lagi. Kali ini kita mau jalan ke Marina Bay Sands Mall, lalu kita mau ke Merlion Park-nya, kita mau foto-foto di sana dulu. Kalau tadi kita dari Johor Bahru naik bus dan sampai di Singapura, lalu kita lanjut lagi naik train dan sampailah di tempat ini. Ini tempatnya sih panas banget dan rame banget yang foto-foto di sini, jadi cukup sebentar aja. Take foto di sini aja, jadi nggak usah tempat-tempat lain, cukup di sini aja. Lalu kita jalan kaki, menyusuri jalan dan sampailah di mall ini. Kita makan siang di Marina Bay Sands Mall dan kita lanjut lagi perjalanan. Kali ini kita mau explore Chinatown. Chinatown itu bentuknya sama seperti, kurang lebih seperti si Bugis Street. Tapi kalau Bugis Street itu sepertinya seingatku di dalam kayak satu ruangan gitu. Kita ke Bugis Street waktu kita nginep di daerah Bugis. Dan ini kita jalan terus sampai belakang. Di belakang juga masih banyak area-area pertokoan seperti itu. Dan inilah dia Chinatown. Di Chinatown ini ada banyak toko-toko souvenir dan restoran juga. Di sini kita juga mampir ke toko Tintin dan kita melewati Sri Mariamman Temple, sebuah kuil Hindu. Dan di sini kita juga masuk ke dalam kuil Buddha juga. Buddha Tooth Relic and Museum. Jadi dalamnya itu seperti ini, kita masuk ke dalamnya. Ini area luarnya. Lalu dalamnya seperti ini. Sekelilingnya dihiasi oleh lampion seperti ini dan kita juga jalan sampai ujung. Dan habis nggak tahu mau kemana lagi, kita balik lagi akhirnya ke Johor Bahru dan kita makan di mall dekat apartemen sana. Dan ini dia, selamat pagi. Hari ini kita mau berangkat langsung ke Singapura Changi Airport, tapi kita salah pesen mobil dan ini tuh mobil kita isinya berempat, tapi mobilnya panjang banget. Dan ini kita sudah masuk ke Changi Airport dan kita makan dulu karena waktunya itu masih panjang dan kita sempat explore lagi ke Rainvortex ini. Karena masih pagi jadi si air terjun yang setinggi 40 meter ini belum nyala. Ini kebayang banget bagusnya kalau misalnya si Rainvortex-nya itu nyala. Yang di bagian depan itu ada banyak pohon-pohon, itu adalah Forest Valley, dia semacam hutan tapi di dalam ruangan dan rimbun dan hijau yang mengelilingi si air terjun tadi. Next kita coba keliling ke Canopy Park-nya.
selengkapnya karena belum sempat keliling di sana. Dan ini pesawat jam 12 siang, perjalanan 1 jam 50 menit. Dan sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!